Nama saya Natifah Nura Hidayat dari kelas 9C absen 23 dari SMP Negeri 2 Semarang. Hari ini saya akan menanggapi suatu berita yang sempat kontroversial, apalagi di media laman Twitter pada saat KTT G20. Nah, berita yang akan saya tanggapi ini akan berkaitan dengan kain batik yang dikenakan oleh para petinggi negara saat dinner party. Namun sebelum itu pasti kita harus tahu nih, apa itu kain batik. Jadi, kain batik adalah kain yang berasal dari bangsa Indonesia, di mana kain ini biasanya diukir dengan ukiran-ukiran tertentu yang mencerminkan kearifan lokal maupun kearifan alam daerah tersebut. Di Indonesia sudah banyak sekali kain batik dan variasi-variasinya, tergantung daerah mana ia berasal. Sebagai contoh adalah kain batik yang berasal dari Cirebon. Nah, kain batik ini karena nilai estetikanya tinggi dan juga keunikannya tinggi, membuat kain batik diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu juga Indonesia mulai mengedepankan kain batik di industri fashion, terutama batik bisa dikreasikan menjadi gaun, jas, topi, celana, atasan, maupun aksesoris-aksesoris dan properti seperti kipas. Presiden ternama kita, yaitu Presiden Joko Widodo, sering mengenakan batik di konferensi-konferensi tingkat tinggi. Sama halnya ketika KTT G20 dilaksanakan, para petinggi negara diminta untuk mengenakan kain batik atau kemeja kain batik dalam pelaksanaan dinner party 15-16 November 2022 di Bali. Nah, karena itu, selain mendapatkan pujian-pujian dari rakyatnya, Indonesia juga mendapatkan komentar-komentar pedas dari rakyat mancanegara karena kain batik yang dikenakan oleh petinggi negara mereka. Without any further ado, kita coba ulas satu persatu tweetnya. Oke, kita mulai ulas satu persatu tweetnya. Ini ada nih. Dari Mahyar Tausi. Dia mengatakan kalau what on earth are these idiots wearing? Jadi ini ada tweetnya di sini tadi. Nah, Mahyar Tausi ini, selain Mahyar Tausi, ini juga ada nih namanya Sophie Corcoran. Sophie mengatakan what are they all dressed the same and like that. Jadi apa yang mereka kenakan dan kenapa sama semua gitu. Terus dia juga nih nambahin, kan habis dikomentari nih sama netizen Indonesia, nggak cuma Indonesia sebetulnya, ada mancanegara juga yang juga membela keunikan kain batik yang ada di Indonesia. Dia gini, LOL, this isn't very controversial. I'm just asking why they are dressed the same and why, what are they doing? How is this controversial? Jadi kenapa ini jadi booming banget sih? Kenapa ini jadi controversial? Aku cuma nanya, kok mereka pakainya begitu dan kenapa mereka mengenakan hal yang sama? Kok bisa jadi booming gini gitu. Nah, setelah kita membaca beberapa tweet dari mancanegara maupun dari negara kita sendiri, tanggapan saya tentang tanggapan tersebut itu seharusnya kita lebih respect dengan kebudayaan lain. Walaupun kebudayaan itu unfamiliar di kita maupun kebudayaan itu terasa asing di kita, seharusnya kita cross check dulu apakah negara itu memang mengenakan pakaian seperti itu atau emang warisan budaya mereka seperti itu. Nah, kita harus pelajari dulu. Toh apalagi dari yang kita lihat tidak terlalu terbuka juga pakaiannya, jadi tidak ada yang perlu dipertanyakan. Apalagi pada saat tahun 1994 itu Indonesia sudah mengenakan kain batik di pertemuan-pertemuan tingkat tinggi pada saat APEC 1994. Maka dari itu, seharusnya kita cross check dulu nih kalau kita ingin mengomentari sesuatu dan menguploadnya di Twitter maupun media sosial lainnya. Kita harus lebih bijak dalam bermedia sosial. Apalagi ini mengaitkan tentang negara orang kan, karena kita tuh notabene-nya kan orang asing nih. Kalau semisal saya mengomentari tentang kebudayaan Eropa semisal. Tapi kan notabene-nya saya tuh kan orang asing dari luar Eropa. Ya seharusnya saya mempelajari dulu nih budaya Eropa kayak gimana, baru saya mengomentari hal tersebut. Karena ya setiap daerah kan memiliki
kebudayaannya masing-masing, memiliki tradisinya masing-masing. Sehingga kita seharusnya lebih mengedepankan toleransi dan juga lebih mengedepankan logika kita ketika berkomentar. Dan tambahan, kalau semisal berkomentar, tolong jangan mengatakan hal pedas terus habis itu diupload di sosial media. Oke, kalau semisal kurang setuju dengan kain batik nih, misal personal preferences-nya atau dia mengatakan secara pribadi kalau batik tuh kurang pantas, ya tolong tolong jangan diupload di sosial media. Oke, itu berkomentar atau itu berpendapat, tapi we don't know people, kita nggak tahu orang-orang kayak gimana kan. Jadi semisal kalau ada pendapat, silahkan disaring dulu, terus perkataannya juga disaring dulu, sehingga tidak menimbulkan perdebatan, dan sebisa mungkin kita jaga perdamaian kita dengan negara lain. Apalagi ini tentang KTT G20. Indonesia sudah sangat mempersiapkan KTT G20 dari jauh-jauh hari. Bahkan di Bali itu sampai dibuat peraturan ketat sampai KTT G20 berakhir. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa kalian harus menjaga diri di media sosial ya, karena media sosial menyeramkan.